Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Al-Quran Hadis dari 1 sampai ke 7. Baik, materi pertama yaitu historis Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan Al-Quran sendiri bersifat mutawatir atau dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Al-Quran turun secara berangsur-angsur dan diturunkannya surat pertama yang dijadikan hari lahirnya Al-Quran. Peringatan hari turunnya Al-Quran disebut juga Nuzulul Quran. Nah, di sini kita akan masuk ke materi kedua, yaitu Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yaitu malam ke-17 Ramadan, di mana malam itu pertama kali diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dengan materi kedua ini yaitu Nuzulul Quran akan berhubungan juga dengan materi ketiga yaitu Maki wal Madani. Saat diturunkannya Al-Quran atau Nuzulul Quran terbagi menjadi dua, yaitu Maki dan Madani. Maki adalah surat-surat dan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah, sedangkan Madani adalah surat-surat dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Maki dan Madani ditinjau menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ditinjau dari tempat turunnya, objek yang dituju, dan waktu turunnya. Cara mengetahui surat Maki dan Madani berdasarkan riwayat yang sahih. Apabila terdapat ciri Maki, berarti itu surat Makiyah, begitu pula sebaliknya. Di materi ketiga ini juga akan terhubung kepada materi yang keempat yaitu nas dan mansuk. Nas secara bahasa yaitu menghilangkan, menghapuskan, atau memindahkan. Dan mansuk yaitu yang dihapuskan. Nas dan mansuk digunakan di dalam Al-Quran sebagai penghapus terhadap hukum dan bacaan bersamaan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah yang artinya, dahulu termasuk yang diturunkan ayat Al-Quran adalah 10 kali susunan yang diketahui. Kemudian dinaks dengan 5 susunan yang diketahui. Setelah Rasulullah SAW wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian dari Al-Quran. Dari materi yang keempat ini, nantinya juga akan berhubungan dengan materi yang kelima, yaitu Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah latar belakang atau sebab-sebab suatu ayat Al-Quran diturunkan. Suatu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada sebab-sebabnya. Didefinisikan bahwa sebab turun suatu ayat ada kalanya terbentuk peristiwa dan ada kalanya terbentuk pertanyaan. Suatu ayat atau beberapa ayat untuk menerangkan hal yang berhubungan dengan peristiwa tertentu atau memberikan jawaban tertentu terhadap pertanyaan tertentu. Setelah materi yang kelima ini yang nantinya juga akan berhubungan dengan materi yang keenam, yaitu ijaz. Ijaz yaitu memperlihatkan kebenaran Nabi atas pengakuan kerasulannya dengan cara membuktikan kelemahan orang Arab dan generasi sesudahnya untuk menandingi kemukjizatan Al-Quran. Di sini kita tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang paling sempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah materi yang keenam ini akan masuk kepada materi ketujuh yaitu Rasam Al-Quran. Rasam Al-Quran berasal dari kata rasama yarsamu, rasma yang berarti menggambar atau melukis. Pada mulanya mushaf para sahabat yang berbeda-beda dimaksudkan untuk pribadi, tidak direncanakan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya. Saat generasi Khalifah Utsman, Al-Quran mulai dibukukan dengan banyak pertimbangan dalam penulisan, mulai dari mengganti beberapa bagian, harakat, penghubung, dan lain-lain. Ilmu inilah yang disebut dengan Rasam Al-Quran. Dan sampailah kita pada suatu kesimpulan. Dari materi pertama sampai materi terakhir, dapat kita simpulkan bahwa semua itu adalah suatu proses terbentuknya Al-Quran. Semua materi dari historis Al-Quran, Nuzul Al-Quran, Maki dan Madani, Nasik dan Mansuk, Asbabun Nuzul, Ijaz dan Rasam menjadi satu kesatuan yaitu Al-Quran.
Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.